Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Nur Andiani dengan NIM 21010160609, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan mata kuliah Leadership. Di sini saya akan menjelaskan teori pemimpin dan kepemimpinan. Secara etimologi, pemimpin berasal dari kata pimpin atau lead, yang berarti bimbing atau tuntun. Dengan begitu, di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang dipimpin atau rakyat dan yang memimpin atau imam. Setelah ditambahi awalan P menjadi pemimpin atau leader, berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam pencapaian tujuan tertentu. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain. Satria Munawar mengemukakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok, sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu, agen perubahan, atau orang yang perilakunya akan mempengaruhi orang lain daripada orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu sendiri yaitu timbul ketika anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok. Harbani mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mengarahkan orang-orang agar penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan. Kemudian metode kepemimpinan dalam organisasi mengacu pada cara seseorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Beberapa metode kepemimpinan yang umum digunakan yaitu yang pertama, kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian, gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Kepemimpinan selanjutnya yaitu kepemimpinan demokratif. Kepemimpinan demokratif adalah kepemimpinan yang berfokus pada dasar kemanusiaan dan menjunjung tinggi derajat dan harkat manusia yang dipimpinnya. Kepemimpinan selanjutnya yaitu kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional dapat diartikan bahwa keefektifan gaya kepemimpinan tertentu tergantung pada situasi. Selanjutnya, kepemimpinan adaptif meliputi dua dimensi yaitu doing agile dan being agile. Doing agile itu berarti pemimpin memiliki pemahaman mengenai ketangkasan strategis dan perspektif bisnis serta prinsip dan praktek khusus untuk membangun organisasi yang agile sehingga dapat mengatasi turbulensi bisnis. Selanjutnya yaitu metode kepemimpinan laissez-faire. Didasarkan pada kepercayaan, pemimpin ini melepaskan tanggung jawab dan tanggung jawab mengendarai pengambilan keputusan secara khusus. Pemimpin tersebut memberikan otoritas pengambilan keputusan mereka. Selanjutnya yaitu metode transaksional, merupakan suatu dinamika pertukaran antara pimpinan dan bawahan, di mana pimpinan menetapkan sasarannya khusus, memonitor perkembangan dan memberikan
reward atau penghargaan yang dapat diharapkan oleh bawahannya apabila sasarannya telah tercapai. Selanjutnya yaitu metode transformasional leadership. Nah, ini mendorong orang lain untuk berkembang dan menghasilkan kinerja melebihi standar yang diharapkan. Kepemimpinan transformasional adalah model pemimpin yang mengkomunikasikan visi secara jelas sehingga bawahannya dapat mengidentifikasi dan cenderung menimbulkan pengaruh yang kuat pada pengikut dan memberikan motivasi kepada bawahannya dan juga merangsang bawahannya biar bawahannya itu termotivasi seperti itu. Selanjutnya servant leadership merupakan interaksi antara pemimpin dan pengikutnya di mana pemimpin memberikan pengaruh dengan cara mempengaruhi, mendengarkan kebutuhan para pengikutnya. Selanjutnya macam-macam tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe kepemimpinan karismatik. Itu memiliki kekuatan, energi, dan daya tarik pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia mampu mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Selanjutnya tipe kepemimpinan maternalistis, yaitu kepemimpinan maternalistis lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakannya dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Yang kedua yaitu mereka bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, mereka jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri. Yang keempat yaitu mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif. Dan yang kelima yaitu ia tidak pernah memberi kesempatan kepada pengikut atau bawahannya untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka sendiri. Dan yang terakhir, mereka bersikap maha tahu dan maha benar. Selanjutnya, tipe kepemimpinan militeristik itu sangat mirip dengan kepemimpinan otoriter sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana. Yang kedua yaitu memiliki kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang ketiga yaitu menyayangi formalitas, acara-acara ritual secara berlebihan. Yang keempat yaitu menuntun adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Yang kelima yaitu tidak menghendaki saran khusus atau kritikan dari bawahannya. Yang terakhir yaitu komunikasi hanya berlangsung searah. Selanjutnya tipe kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Yang kedua yaitu pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal. Yang ketiga yaitu berambisi untuk merajai situasi. Yang keempat yaitu setiap perintah dan kebijakannya selalu ditetapkan sendiri. Yang kelima yaitu bawahannya tidak diberi informasi mendetail tentang apa yang akan dilakukannya. Yang keenam yaitu semua pujian dan kritikannya selalu diberikan atas pertimbangan pribadi. Yang ketujuh yaitu selalu ingin berkuasa secara absolut. Yang kedelapan yaitu sikap dan prinsipnya sangat kuno, ketat dan kaku. Dan yang kesembilan yaitu pemimpin ini akan bersikap baik kepada bawahannya apabila bawahannya patuh. Selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini pemimpinnya tidak terlalu memimpin, tapi membiarkan kelompoknya itu semaunya sendiri. Pemimpin ini tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawabnya itu dilakukan oleh bawahannya itu sendiri. Selanjutnya tipe kepemimpinan demokratis.
ini berorientasi pada manusia memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dengan penekanan dan rasa tanggung jawab internal atau pada diri. Selanjutnya, kepemimpinan partisipatif. Menurut Burhanuddin dalam Syamsuri, kepemimpinan partisipatif merupakan salah satu dari gaya kepemimpinan yang dipakai oleh mereka yang dipercaya, yaitu dengan kepercayaan yang kredibilitasnya itu memotivasi orang-orang yang melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang memberikan ruang dan peran secara signifikan kepada bawahan dalam menjalankan aktivitas proses pengambilan keputusan. Kemudian indikator kepemimpinan partisipatif menurut Sugiono dalam tahun 2016, indikatornya yaitu yang pertama itu komunikasi, yang kedua itu kerjasama, yang ketiga keterlibatan bawahan, dan yang keempat pengambilan keputusan. Apa sih pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan? Pentingnya komunikasi bagi manusia tidak dapat dipungkiri begitu saja, sama halnya dengan suatu organisasi. Komunikasi dalam organisasi memiliki kompleksitas yang tinggi, yaitu bagaimana menyampaikan informasi dan menerima informasi merupakan hal yang tidak mudah dan menjadi tantangan dalam proses komunikasinya. Dalam komunikasi organisasi, aliran informasi merupakan proses yang rumit karena melibatkan seluruh bagian yang ada di dalam organisasi. Informasi tidak hanya mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga dari sebaliknya, bawah ke atas, dan juga mengalir dari diantara sesama karyawan ke samping. Untuk membentuk kerjasama yang baik antara organisasi dan para anggota, maka dibutuhkan bentuk hubungan serta komunikasi yang baik antara para anggota dan organisasinya. Itulah pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan. Kemudian, strategi komunikasi yang efektif untuk memimpin yang dapat diterapkan oleh pemimpin dalam berbagai situasi yaitu yang pertama, mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan pesan dengan jelas dan sederhana. Yang ketiga yaitu berbicara dengan kejujuran dan ketulusan. Yang keempat yaitu menggunakan cerita untuk memberi ilustrasi. Yang kelima yaitu meningkatkan visibilitas. Yang keenam yaitu membangun ekosistem. Yang ketujuh yaitu menggunakan teknik prompting atau seperti akronim dapat membantu dalam memberi informasi lebih dari anggota dan mendorong partisipasi mereka dalam diskusi. Yang kedelapan yaitu bersikap tegas melalui tindakan. Yang kesembilan yaitu memahami proses komunikasi. Yang kesepuluh yaitu menyesuaikan dengan proses perkembangan zaman. Yang ke-11 yaitu mengakui pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan. Yang ke-12 yaitu menghindari kesalahan komunikasi secara umum. Yang ke-13 yaitu mengoptimalkan kinerja kepemimpinan. Yang ke-14 yaitu meningkatkan produktivitas dan profesionalisme. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi tanpa henti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.